Yo, kembali lagi channel gua Mario Angelo. Ya, gua dengar kabar sih ya. Gua dengar kabar banget bahwa ternyata karena para fans toxic yang ngomongnya karena hashtag Restore Snyderverse, ternyata banyak banget film produksinya dari Warner Bros akan terancam tidak dirilis ya. Gua nggak tahu kenapa banyak fans toxic yang seperti ini, karena gua kira fans Marvel MCU doang yang toxic, ternyata ya elah anjir. Gua nggak nyangka sobat, ternyata aduh kok fansnya jadi gini gitu. Gue jadi kaget sumpah. Jir, ini udah toxic banget sih. Gue mohon maaf nih, gue juga fanboy DC, tapi gue nggak sampai segitunya kali. Ya kalau Warner Bros punya film yang di luar DC pun ya itu bebas mereka, karena mereka punya duit ya, mereka studionya ya udah terserah. Tapi kalian nggak punya hak sebenarnya buat hashtag Restore Snyderverse tapi ngancemnya film Warner Bros yang lain. Terus Godzilla vs King Kong itu nggak akan dirilis katanya ya. Mortal Kombat katanya nggak akan dirilis, itu terancam nggak dirilis ya. Ini masih terancam nggak dirilis. Gue juga aja pas gue beritanya sih, astaga nih para fans sudah mulai barbar sih. Mohon maaf ya. Gua dukung Snyder Cut, gua dukung Snyderverse di CEO. Cuman gua nggak sampai toxic ini kali. Makanya please deh, ini bagi para fans baru mungkin ya, atau masih baru banget tahu tentang Snyder Cut ya. Aduh, nih lu harus jaga-jaga lah ya, karena gua jujur aja kaget sih. Gua ngeliat kalian tuh aduh norak amat gitu loh. Jadi please ya, jangan sampai kayak gini lagi ya. Lu boleh tunggu Snyderverse, tapi jangan sampai lu mengancam film yang lainnya. Ini namanya kampret sih. Jadi gitu ya. Stop it. Oke, lanjut lah ya. Tapi kita tidak akan bahas terdekat lagi ya, tapi kita akan bahas mengenai trailer baru dari The Suicide Squad. Oke ya, The Suicide Squad ini yang baru, katanya ini adalah reboot dari film sebelumnya, The Suicide Squad. Gua kira ini adalah sequel, jujur aja gua kira ini adalah sequel, tapi di film itu tidak dijelaskan mengenai sequel dari Suicide Squad yang lama tahun 2016 sih. Kerapannya si David Ayer gitu loh. Jadi gue lihat sini ya bagus, lumayan ya. Masih ada feel-nya Suicide Squad yang lama gitu loh. Jadi seperti itu. Yes, gak usah pakai lama-lama lagi. Langsung masuk segmen ke DC Comics Indonesia. Oke ya, The Suicide Squad ya, jujur aja nih Suicide Squad ya. ini feelnya nggak berubah sih dari yang dulu sih. Masih ada tonton Suicide Squad yang dulu, musiknya juga hampir masih sama. Terus entah kenapa di yang Suicide Squad nih feelnya hampir nggak terlalu kelam sih, biasa. Malah hampir kayak ke MCU di Guardians of Galaxy. Karena di itu masih bawa-bawa lagu-lagu lama, lagu-lagu tahun 80-an masih ada tuh, feelnya masih ada tuh. Dan juga ini banyak banget anggota baru Suicide Squad ya, ini ya, banyak banget anggota baru di sini. Yang bagaimana di sini which is gua nggak kenal sama mereka banget lah, banyak banget yang gua nggak tahu di sini. Ada Polka Dot Man, terus Idris Elba siapa namanya gua lupa tuh, Bloodshot kan nggak salah ya. Gua lupa namanya. Terus Peacemaker, aduh itu karakter baru-baru semua sih, sumpah. Gua nggak kenal sama mereka, dan gua nggak lihat mereka dari animasi lain, dari DC lain. Gua nggak tahu, yang gua tahu tuh cuma Harley Quinn doang. Harley Quinn ada, terus Captain Boomerang ada, di sini Secret Darkness ada. Terus film-film yang lain tuh nggak ada sih. Jadi yang belum tahu mengenai Suicide Squad ya. Jadi Suicide Squad itu adalah sebuah tim itu yang mereka itu adalah semuanya tadi film-film DC. Ya dimana mereka film-film itu mereka berkumpul jadi satu untuk menggarap sebuah misi dari pemerintah Amerika Serikat, yaitu si Amanda Waller. Dan seperti itu. Makanya gue melihat pada saat si Suicide Squad dirilis, mungkin patternnya masih sama ya. Mereka ditugaskan oleh Amanda Waller memiliki sebuah misi, bla bla bla, saving the world ya. Jadi patternnya mungkin masih sama ya, karena gue lihat trailernya masih sama alurnya. Cuman di sini ya banyak banget anggota baru. Nah ini kesalahan Warner Bros ya. Gue takut Warner Bros ini di DCU ini mereka tidak menjelaskan berbagai macam karakternya. Contoh Suicide Squad yang lalu,
Gua nggak tahu Suicide Squad yang lalu itu ada berbagai macam karakter yang gua gak kenal seperti Katana. Oke, Katana yang Suicide Squad yang lama. Katana, terus apa lagi, Enchantress itu nggak jelas banget tuh villainnya. Ya itulah, karena gini, villainnya aja menurut gue yang 2016 itu ya, yang lalu itu villainnya nggak menarik menurut gue, nggak menarik dan juga backgroundnya nggak jelas gitu loh. Jadi gue merasa Suicide Squad yang dulu itu hancurnya tuh di villainnya sama si pedrama karakter dari sisi karakternya masing-masing. Jadi gue merasa itu filmnya kurang banget semua, makanya ya itulah menurut gue Suicide Squad yang dulu, karena mereka kebanyakan karakter yang nggak jelas gitu loh, gitu. Development karakternya itu kurang. Jadi seperti itu sih. Kalau yang gue lihat di Suicide Squad yang baru ini makin banyak pak karakter yang makin gue nggak kenal gitu ya. Moga-moga aja si James Gunn si sutradara ini dia tuh pasti memberikan informasi-informasi baru mengenai para tokoh-tokoh villain ini dan seperti itu. Makanya Suicide Squad ini kalau yang gue lihat dari segi trailernya, dari segi actingnya, dari para karakternya, yang menonjol sih Harley Quinn sih, sumpah. Harley Quinn paling menonjol. Terus si Idris Elba nih, si Bloodshot ini, sama si Sylvester Stallone, King Shark. Astaga, gue ngakak lo gue pada gue lihat scene-nya si King Shark. Itu ngakak sih. Terus suaranya, terus pose tubuhnya, animasinya tuh menurut gue gak segarang ada di Flash ya. Karena kalian udah lihat di seriesnya The Flash CW, kalian udah pernah lihat di ini kan King Shark yang di situ kan, itu King Sharknya lebih ngeri pak, King Sharknya lebih ganas gitu loh, yang di The Flash gitu di CW. Tapi yang di sini lebih biasa sih, kayak gue lihat ngakak sih gue lihat sih. Ya walaupun agak sedikit serem, cuman seremnya gak ketulungan gitu loh. Mereka kebanyakan karakter tapi nggak dikasih penjelasan masing-masing. Itu yang gue takutkan dari DCU sekarang gitu loh. Lu kebanyakan karakter tapi penjelasan dikit. Nah tuh inilah banyak fans yang nggak tahu. Nah ini yang gue harap sih nggak seperti itu ya. Doain aja si James Gunn ini dia kasih penjelasan gitu di filmnya gitu ya. Tapi di sini kita nggak diperlihatkan storyline-nya bagaimana, terus bla 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 bla, hanya sebagian acting per karakternya doang gitu sih, jadi seperti itu. Tapi di sini gue nangkep beberapa hal ya. Yang pertama, gue baca di berbagai macam situs yang di review di Google, Blogspot dan juga website yang lainnya, itu mereka menjelaskan mengenai para tim Suicide Squad ini, si Harley Quinn dan sebagainya, tadi si Peacemaker yang lainnya. Mereka itu di penjara Belle Reef. Nah, lu tahu kan penjara Belle Reef itu adalah penjara yang besar, tapi ini hanya dimension di Metropolis sebenarnya. Nah, gue tahu dari mana? Gue tahu dari seriesnya Smallville. Itu mereka selalu bawa rumah sakit jiwa Belle Reef di situ. Jadi si Belle Reef ini itu bisa dibilang penjara yang paling besar di DC Universe yang dijelaskan di Suicide Squad gitu ya. Dan mereka para karakter ini ya mungkin ditugaskan sebagai misi apa gitu loh, gue nggak tahu. Tapi di trailer ini tidak terlalu menjelaskan di storyline-nya di situ, belum menjelaskan. Tapi gue bisa melihat aktingnya paling keluar sih Harley Quinn-nya sih, Margot Robbie-nya. Gue bisa dibilang ini Margot Robbie makin cantik pak, sumpah makin cantik Margot Robbie-nya. Dan juga dandanannya sebagai Harley Quinn itu dia makin gila, makin gila di sini. Dan dia tuh gilanya tuh makin ke villain sebenarnya. Dia masih villain di sini karena ini adalah timelinenya sebelum Birds of Prey. Oke, sini sebelum Birds of Prey ya. Jadi kalau kalian masih menyenangkan, wah bang ini sequelnya Birds of Prey ya, no. Jadi Harley Quinn ini statusnya masih villain di sini. Kalau dia yang Birds of Prey yang pernah gua bahas di video sebelumnya, itu dia statusnya sebagai hero di situ. Dia sebagai hero Birds of Prey-nya. Tapi kalau yang di sini di Suicide Squad ini dia tuh masih villain, oke? Seperti itu ya. Dan lu pasti menyenangkan, bang, di mana Joker? Nah, di mana Joker si Charlito? Nah, gini ya. Gua nggak tahu kenapa, tapi si James Gunn ini pada saat dia di interview, kenapa Joker dan Charlie itu nggak muncul? Ya mungkin pada saat Suicide Squad pas itu lagi syuting, lagi production, itu James Gunn masih belum ada rencana untuk mendevelop karakter si Joker ini. Jadi masih fokusnya ke tim Suicide Squad-nya. Tapi di sini ya kalau gua bandingkan yang film yang lama dulu, itu kenapa nggak ada Deadshot, nggak ada Killer Croc, nggak ada, terus Katana nggak ada tim Suicide Squad lama dimasukkan ke situ. Ini yang masih gua bingung sama sekarang, kenapa? Why gitu loh? Karena gua masih suka dengan tim yang dulu kayak Deadshot tuh, gua masih suka dengan development karakter yang dimana itu adalah seorang penembak jitu, tapi dia khawatir dan dia sayang sama anaknya
anak putrinya gitu loh. Nah itu sayang banget nggak ada gitu loh. Makanya gue curiga ini kayaknya di remake ulang nih. Ini kayak di reboot ulang nih. Jadi ya benar-benar baru. Jadi mereka menganggap universe Suicide Squad yang lama itu si David Ayer itu gak dianggap sama sekali sama si Warner Bros. Mungkin ya, gue nggak tahu. Jadi seperti itu. Suicide Squad itu dari dulu, dari komik yang gue baca, Suicide Squad itu kayak tim Expendables. Kalau kalian udah pernah lihat filmnya tim Expendables, itu adalah Sylvester Stallone, terus Arnold Schwarzenegger, Jet Li, terus Jason Statham. Itu semua aktor-aktor film laga itu mereka semua bersatu dan menjadi tim. Itu menjadi semua The Expendables franchise trilogi. Itu menurut gue bagus sih. Itu kreatif banget dari pihak studio, dari pihak saudara, penulis skrip, BOP-nya itu udah bagus banget lah dari situ. Dan di sini gue melihat Suicide Squad ini makin bagus. Ada ciri khas sendiri lah namanya Suicide Squad ini ya. Dan seperti itu ya. Dan gue juga nggak tahu background dari story-nya masing-masing karakternya ya. Yang gue tahu ini hanya si Harley Quinn doang. Jadi ini semua karakternya masih bener-bener baru, totally new gitu ya, jadi seperti itu. Tapi ada satu karakter yang menurut gue tuh dia tuh sudah berbagai macam multiverse ada, yaitu ini adalah si Polka Dot Man. Nah, si aktornya itu dia tuh udah pernah main di film The Dark Knight. Oke, The Dark Knight, di series yang Gotham, di series yang The Flash, sama kalau di MCU dia tuh ada di filmnya Ant-Man. Nah, ini si Polka Dot Man. Dan gila ini orang ini orang itu udah banyak banget muncul di movie DC dan di series gitu loh. Dan juga dia tuh pernah muncul di Marvel doang, di MCU gitu. Gua kaget sih gue liat ya, karena nih orang karakternya ini dari dulu ya, yang gue liat nih orang ini selalu dapat karakter yang penggila Joker ya. Jadi dia tuh sebagai orang tahanan Arkham yang suka sama Joker yang gue lihat di yang lalu ya, yang di perang-perang yang dapatkan di Batman Universe ya, seperti itu. Tapi kalau yang di sini Suicide Squad dia tuh sebagai villain Polka Dot Man. Nah, si Polka Dot Man ini gue nggak tahu nih karakternya seperti apa. Jadi ya gue tunggu aja untuk trailer berikutnya atau movie-nya udah tayang ya. Dan ini movie-nya akan tayang pada Agustus 2021 di HBO Max atau di teater ya, di bioskop gitu ya. Jadi ya kemungkinan besar ini bioskop mungkin belum buka ya, Gua harapin sih vaksinnya akan disebarkan dan bioskop Indonesia udah mulai buka ya. Tapi jujur kalau gua udah langganan HBO Max ya, gua mending HBO Go anjir, karena jujur aja gua masih belum gua masih belum nyaman untuk keluar karena ya lah corona masih di sana-sana, terus banyak banget yang kasus di mana-mana masih banyak, jadi gue masih belum berani untuk keluar. Dan seperti itu ya, lanjutlah. Jadi si Harley Quinn ini sama tim lainnya ini berusaha untuk menyelamatkan apa gitu, karena ini story-nya masih belum jelas. Jadi ini hanya diperlihatkan sebagai actionnya, jokes-jokesnya, dan jokesnya yang gue lihat di sini, jokes-jokesnya itu mereka punya jokes yang gak sealai MCU. Ya, jokesnya nggak seala MCU dan jokesnya itu hampir sedikit kelam gitu loh. Jadi gue melihat ini kayaknya bagus nih, karena yang ada satu karakter yang menurut gue tuh dia tuh selalu melemparkan jokes itu adalah Peacemaker. Nah, Peacemaker ini diperankan oleh si John Cena. Oke. Yang di Peacemaker ini gue nggak tahu ya karakternya seperti apa, tapi gue suka kostumnya sih. Kostumnya bagus banget, dia pakai kostum merah ketat terus badan berotot gitu, pakai helm besi, itu menurut gue bagus sih, bagus. Gue lihatnya suka aja gitu loh. Seperti itu ya. Tapi ya sekali lagi gue nggak tahu karena seperti apa. Jadi kita tunggu aja lah next trailer berikutnya seperti apa. Dan villainnya. Kita bahas villainnya. Villainnya di sini gue melihat ya, villain itu adalah Starro, bintang laut anjir. Gue nggak tahu nih Starro di apa, terus dia itu siapa gitu. Tapi yang gue baca di informasi-informasi yang gue gali di berbagai macam website, jadi dia itu adalah parasit sebenarnya. Si Starro-nya adalah parasit alien dari luar angkasa. Jadi ini kayak Suicide Squad ini mereka ngelawan alien nih. Sebelumnya mereka ngelawan si Enchantress. Mereka itu adalah seorang penyihir dari masa lalu. Sekarang mereka ngelawannya alien, si Starro. Which is itu gue nggak tahu di Starro ini seperti apa. Tapi
Ya gue tunggu aja sih untuk Star Lord ini seperti apa kisahnya, terus backgroundnya seperti apa. Tapi ya karena namanya film ini harus dijelaskan gitu loh. Gue nggak mau di sini James Gunn ya menang-menang ini adalah film DCU, terus yang menonton hanya fans DC yang udah tahu aja, itu akan membuat fans yang tidak tahu DC malah jadi kebingungan untuk menonton film ini. Nah jadi seperti itu. Gue nggak mau penyakitnya kayak BVS, karena BVS itu menurut gue tuh si Zack Snyder pada saat itu dia tuh bikin filmnya hanya untuk para fans DC. Mereka yang di luar fans DC, mereka yang belum tahu DC, yang belum tahu dari nol, itu mereka nggak tahu. Oh ini siapa, kok terus ini seperti apa, terus Wonder Woman ini seperti apa. Nah gue nggak mau seperti itu. Jadi ya gue harapin sih dari James Gunn ini menjelaskan itu semua. Nah, seperti itu ya. Ya gue juga mengharapkan action King Shark, karena ada satu adegan King Shark yang menurut gue suka banget di trailer itu, pada saat dia merobek lawannya. Sras, itu menurut gue bagus banget. Itu di slow motion, hujan di slow motion, terus King Sharknya jadi makin ganas gitu loh. Wow, this is the real King Shark, ini the best sih, gue suka banget. Dan seperti itu. Di tokoh-tokoh utama di dalam Suicide Squad ini adalah para penjahat dalam DC Universe. Mereka semua adalah villain. Dan dijadikan sebagai satu tim untuk mengurangi sisa masa hukuman mereka dalam penjara Bell Reef. Jadi seperti itu. Jadi itu adalah sebagai garantinya. Jadi seperti itu ya. Makanya gue menunggu banget storynya seperti apa, dan gue harapin sih storynya gak seberat-berat BVS ya. Jadi seperti itu ya. Seperti makanya karena trailer ini gak terlalu dark banget ya, dan biasa aja trailernya ya, agak sedikit ke fun tapi kelamnya masih ada ya, seperti itu. Nah gitu sih. Makanya gue harapin sih apa yang diharapkan sama para fans Suicide Squad ini mampu memberikan kesan superhero villain yang bagus ya, bagus gitu. Karena yang kalau gue lihat di series Arrow ya, itu Suicide Squadnya makin main pak. Itu walaupun hanya dari segi series CW, tapi itu udah memberikan kesan Suicide Squad ini misinya seperti ini. Dan seperti itu, makanya gue lebih suka kalau Suicide Squad tuh lawannya kayak teroris, terus alkoholisasi kriminal, terus sindikat gelap. Itu yang gue suka, karena kalau mereka lawannya kayak alien, terus penyihir, itu menurut gue kejauhan pak, sumpah kejauhan banget, karena itu nggak sesuai sama levelnya mereka gitu loh. Dan seperti itu, karena di sini kalau gue lihat ya, ini tuh di sini tuh nggak ada villain yang kayak El Diablo, villain yang bisa mengeluarkan kekuatan mistik tuh nggak ada di sini. Jadi mereka tuh semua itu benar-benar semuanya pure vigilante. Tapi yang jelas ini adalah timeline sebelum Birds of Prey, dan kemungkinan besar ini tidak ada Suicide Squad yang lama itu tidak akan dianggap oleh Warner Bros. Kemungkinan seperti itu ya. Nah, seperti itu. Oke, ya itu aja video kali ini mengenai review trailer Suicide Squad ya, itu aja ya, karena ya gue masih belum mendapatkan informasi apa-apa. Ya gitu aja sih. Ya itu aja video kali guys. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk gue membuat video mendidik dan menghibur kalian semua. Sampai jumpa di video berikutnya guys. Adios. Woo!